Halo guys, ketemu lagi dengan saya Alvan di program yang pastinya menyenangkan banget karena kita bakal makan-makan. Di mana lagi kalau bukan di Kulinerin, pantang pulang sebelum kenyang. Nah guys, alhamdulillah hari ini Pontianak hujan. Akhirnya kita bisa merasakan sejuk-sejuk sedikit ya di Pontianak ini. Dan spesialnya lagi, saya hari ini lagi ada di suatu tempat yang asik banget pokoknya. Karena kita episode hari ini spesial. Selain makanannya yang bakal spesial, tapi juga saya bakal ditemani sama seseorang yang spesial juga nih. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pernah nonton episode-episode sebelumnya dari Kulinerin, teman-teman pasti nggak asing nih dengan orang yang bakal kita temuin di dalam. Dan katanya nih, hari ini dia sih janjinya kita mau bikin makanan khas dari kota Pontianak. Nah, kira-kira kita bakal ngapain sih di dalam, makanannya apa, dan siapa sih orang spesialnya? Yuk ikutin saya masuk. Di sini adalah di Cafe Tanjung Ria. Nah guys, sekarang saya udah sama orang spesialnya nih. Ini ada Mbak Ii. Halo Mbak Ii, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, setelah beberapa episode kita udah nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi nih di Kulinerin. Dan kali ini kita mau masak apa nih Mbak? Nah, hari ini memang saya ingin masak yang sangat khusus, yaitu paceri nanas. Wah, paceri nanas ya, khas Pontianak ya Mbak ya? Satu khas Pontianak. Kan biasanya di tempat lain namanya nanas itu makannya makan begitu aja ya. Jadi buah doang ya? Iya. Tapi kalau di Pontianak, nanas itu menjadi sangat istimewa karena bisa dimasak dengan bermacam-macam rempah-rempah. Wah, jadi itu spesialnya guys. Kali ini kita mau masak makanan yang khas dari kota Pontianak dan udah termasuk warisan budaya tak bendanya kota Pontianak nih guys. Nah, kira-kira kenapa sih harus paceri nanas Mbak? Nah itu karena paceri nanas itu menjadi salah satu makanan warisan dari nenek moyang di Pontianak. Nah, zaman dulu nenek-nenek kita, maksudnya dari Pontianak asli di keraton itu, paceri nanas ini selalu ada, apalagi saat pesta perkawinan. Oh, selalu ada emang ya Mbak? Di keraton. Salah satu yang tidak pernah tinggal itu adalah paceri nanas. Oke. Pemirsa semua tahu gimana cara pembuatan paceri nanas. Langsung aja Mbak, saya udah lapar juga nih. Kira-kira bahan yang dibutuhin apa aja nih Mbak? Nah, ini bahan yang kita butuhkan banyak sekali. Nah, di sini ada cabai kering, cabai kering, putih, bawang merah. Kemudian ini ada jintan putih, ketumbar. Kemudian ini ada ketumbar, terus ini ada kemiri, terus ini ada namanya kelabat. Oke. Kemudian di sini untuk bumbu masuknya itu ada kayu manis, ada kapur laga, ada kembang peka, sedikit lengkuas, kemudian daun salam. Banyak sekali bumbu-bumbu. Penuh dengan rempah-rempah ya Mbak ya. Emang strong rempah-rempahnya dan pastinya nanas juga. Namanya nanas dan santan. Jadi pakai santan ya Mbak ya? Oke. Kalau gitu langsung aja Mbak. Ini step pertamanya kita bisa ngapain ya? Nah, ini kan kita mempersingkat waktu. Nah, semua bumbu yang ada di sini kecuali kelabat. Nah, ini kita blender sendiri. Nah, kalau cabai kita blender sendiri, dan bumbu-bumbu ini semua termasuk bawang putih, bawang merah, jintan, kemudian kemiri. Nah, ini kita blender. Oh, di blender dulu ya Mbak ya? Blender halus. Cabai keringnya juga sudah kita blender halus. Oke. Jadi ini bumbu yang udah di blender ya Mbak? Ini guys. Yang tadi saya bilang. Oke. Udah dibumbu. Masuk ketumbarnya ini sekitar 50 gram. Kemudian kemirinya sekitar 10 buah, bawang putihnya 10 buah, bawang merahnya 5 gitu ya Mbak. Nah, termasuk ini jintan adas manis sama jintan putih. Oke, langsung nih Mbak. Langsung ya. Nah, saya mau menumis cabenya. Kenapa cabenya harus kita tumis terlebih dahulu? Kenapa tuh Mbak? Karena kalau cabai kering ini biasanya kan baunya agak ini ya, demung ya. Jadi saya akan tumis cabai. Kalau cabai emang pakai cabai kering ya Mbak ya untuk paceri nanas? Khasnya kalau di Pontianak itu sini tuh cabainya cabai kering. Nah, kalau orang Pontianak itu jarang sekali mau memakai cabai segar. Jadi baik masakan, kari-kari pasti mereka yang selalu pakai cabai kering. Itu emang spesialnya guys, makanan-makanan di Pontianak itu pasti pakai cabai kering. Kalau misalnya teman-teman tanya sama teman-temannya yang di luar Pontianak, mungkin kebanyakan nggak tahu ya Mbak ya cabai kering karena mereka cabai keriting. Emang khasnya di kota Pontianak. Oke. Oke guys, kalau tadi kita udah lihat-lihat semua bahan-bahannya yang ternyata udah di blender sama Mbak Ii, kita langsung mulai step pertamanya nih Mbak. Ayo. Cabenya saya tumis terlebih dahulu.
Saya bilang dulu kenapa saya tumis cabenya, karena kalau cabai kering ini baunya kurang enak kalau nggak terlalu matang. Tapi kalau udah mateng baunya menggoda ya Mbak ya. Wah, lihat tuh guys. Oh, mantep banget. Jadi emang khas dari paceri nanas ini warnanya merah-merah gitu ya Mbak ya. Memang warnanya agak merah. Nah, keunikan paceri nanas ini kalau kita simpan setelah kita masak, makin lama disimpan rasanya makin tambah enak. Oh, bukannya jadi basi, justru makin enak buat dikonsumsi ya Mbak ya. Oh, jadi banyak banget guys ternyata keunikan-keunikan dari paceri nanas yang mungkin teman-teman baru tahu nih. Saya juga baru tahu nih dari Mbak I tadi. Kalau paceri nanas ini biasanya kalau saya senangnya bikin hari ini untuk makan besok. Oh, jadi emang begitu didiamkan makin enak, makin mantap rasanya Mbak ya. Oke, Dan oke. jadi bumbunya tuh sudah meresap ke nanasnya. Paceri nanas ini 11-12 rendang nggak sih Mbak atau beda? Beda. Kalau untuk bumbunya dia lebih spesifiknya bermain di rempah-rempahnya lebih lengkap. Oh, lebih banyak ya rempah-rempahnya ya Mbak ya. Setelah harum, pertama saya langsung masukkan ini namanya kelabat ya. Memang khas untuk masak paceri nanas. Kelabat ya Mbak ya, Iya. termasuk Ini rempah-rempah ya. kira-kira 1 sendok teh. 1 sendok teh kelabat guys. Jadi kelabat nih rempah-rempah atau gimana Mbak? Saya baru Iya, baru pernah rempah. dengar nih. Kelabat. Oh. Dan kalau Pontianak tuh kenal dia apa yang namanya kelabat. Heeh. Saya masukkan dulu. Waduh, wanginya guys, udah mulai nih. Saya tambahin bumbu yang tadi yang sudah kita giling. Bawang bawangan sama rempah-rempah ya. Setelah ininya agak harum, Next kita masukin bumbu selanjutnya guys. Ini yang tadi percampuran bawang bawangan segala ya Mbak ya. Ini kita tumis sampai kayak gimana nih Mbak? sampai mateng, sampai benar-benar bumbunya mateng. Heeh. Tambah minyak sedikit lagi. Oke. Wah, aroma rempah-rempahnya udah mulai tercium nih Mbak. Oke. Nah, ini saya masukkan gula pasir. Yang tadi saya bilang ada gula pasir. Oke, jadi supaya ada sentuhan manis-manisnya ya Mbak ya. Emang kalau paceri ini kesannya agak manis. Oh, dia cenderung lebih ke manis gitu Mbak. Oh. Nah, saya masukkan tadi 2 sendok. Saya tambahkan lagi gula merah. Oh, jadi pakai gula merah juga ya Mbak? Selain gula pasir, ternyata pakai gula merah juga guys untuk masakan paceri nanas ini. Makanya tadi Mbak I bilang paceri nanas ini cenderung ada rasa manis-manisnya di dalam masakannya. Ambil 2 potong aja. Ini kalau gula ini tergantung selera ya. Kalau misalnya ibu-ibu senang manis, bisa banyak. Kalaupun nggak senang manis, bisa apa? Bisa sedikit. Bisa aja. dikurangin lagi ya Mbak ya? Kurangin. Sedikit lagi. Harum. Waduh, saya udah makin lapar banget nih Mbak. Wanginya udah makin keluar ya. Tercium ya. Ini kita masak terus guys bumbu-bumbunya sampai full matang semuanya. Bumbu-bumbu tadi. Kurang matang, ini baunya kurang harum. Ya, rasanya kurang ini juga. Jadi pokoknya pastikan bumbunya sampai matang full ya Mbak ya. Kalau untuk paceri nanas ini masukin nanasnya gimana Mbak? Di belakangan apa gimana? Belakangnya. Nah, Oh, ini saya nanas 1 nanas, kita potong. Saya belah dulu ya. Setelah dibelah 2, kita potong seperti ini. Jangan terlalu tipis. Mbak, biasanya kalau terlalu tipis nanasnya suka hancur. oh iya karena kan nanas buah ya Mbak ya. Jadi kalau dimasak takutnya jadi semakin lembut ya. Jadi tipsnya tadi guys untuk motong nanasnya agak lebih ditebalkan dikit ya Mbak ya. Jadi ketika dimakan pun ada yang bisa Kalau kita gigit. dimasak, airnya akan kurang, dia akan mengecil. Nah, harum. Saya tambahkan air santan tadi. Oke, Oke, ini santan sekitar kelapa 1 ya. liter santan.
Kalau masak pakai santannya harus hati-hati ya Mbak, takut santannya pecah atau gimana. Wah. Kira-kira 1 liter ya. Terus nanti kita bisa tambah santannya lagi kalau misalnya. Dirasa kurang ya Mbak ya. Oke. Kita masukkan nanas. Oh, jadi setelah santan kita bisa masukin nanasnya guys di sini. Nah, Oke, jadi tadi kita udah masukin nanasnya guys. Nah, jadi ada. nanasnya 2. Jadi kalau kita bikin bumbunya segini tadi bisa untuk 2 nanas. Oh, jadi ini porsinya bisa untuk 2 nanas Mbak. Oke. Oke. Ini masukkan, masak. Kemudian kita tambah tadi nih bumbu kering, daun salamnya kita masukkan. Oh, Masukkan juga kapulagannya, kayu manis, cengkeh, kapulagannya masuk, sama lengkuas. lengkuas juga ya Mbak. Jadi rempah-rempah keringnya juga dimasukin ya Mbak ya. Nah, kita lihat kalau santannya masih kurang bisa kita tambah santannya. Karena biasanya kan orang kan suka lebih banyak cenderung ini ya kuahnya ya pada ini. Kalau saya suka makan tuh kuahnya banyak Mbak, apalagi kalau misalkan kuah santan. Favorit saya banget tuh. Kalau saya sih sukanya suka berapa hari kita panas-panasin terus, itu dia bakal mengental sendiri. Oh, jadi benar-benar nyerap ke dalam nanasnya gitu ya Mbak ya. Itu baru kita tambahkan garam. Berikutnya, kalau senang tambahkan kecil ya. Oke. Satu lagi. Nah, kita biarkan sampai masak. Ya, sampai benar-benar nanasnya layu. Ini lumayan. Kira-kira masaknya paling lama itu sekitar setengah jam. Setengah jam sampai bumbunya meresap ke dalam nanasnya. Kurang, tambah lagi air santannya. Oke. Iya. Oke guys, jadi ini nanasnya semuanya udah masuk ke dalam, semua bumbu-bumbunya juga udah masuk ya Mbak ya. Perlu kesabaran masak ini karena masaknya sangat lama sampai nanasnya benar-benar layu, sampai kuahnya ini agak kering. Kalau keringnya kita tambah air lagi sampai benar nanasnya itu benar-benar meresap ke dalam kuahnya ini. Oke, jadi prosesnya cukup panjang juga ya guys ya untuk bisa nikmatin kuliner khas Kota Pontianak nih. Saya udah nggak sabar banget nih guys untuk nyobainnya. Jadi teman-teman pasti juga di rumah udah nggak sabar kan gimana kira-kira bentukannya nanti ya. Kayak Pontianak itu sangat banyak sekali ya makanan-makanan khas di sini yang mungkin teman-teman atau ibu-ibu yang lain belum pada tahu. Nah, ini udah tahu, salah satunya yaitu pacri nanas ini. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu semua bisa mencoba di rumah ya. Oke, kita lanjut masak dulu ya guys ya, pacri nanas ini. Nah guys, sudah jadi nih masakan saya sama Mbak I tadi. Kita masak pacri nanas nih guys. Ini udah hasilnya. jadi. Udah kering ya Mbak ya? Iya, jadi memang masaknya yang tadi saya bilang perlu waktu yang lama, perlu kesabaran sampai jadinya sekering ini nih. Sampai ini benar-benar sampai meresap ya? santannya sudah keluar, sama sekali seperti ini. Bahkan warna nanasnya aja udah ini. udah jadi Coklat coklat karena memang dan harus merah. sampai kering gitu. Oke, nah selain ada pacri nanas, ada apa lagi nih Mbak di depan kita Nah, nih? biasanya sih kalau ada pacri nanas ini saya tuh senangnya temannya itu dengan ikan asin, sambal ataupun biasa telur asin, dan kebetulan tadi saya bakar kakap merah. Lumayan nih untuk teman makan pacri nanas hari ini. Oke, jadi selain ada pacri nanas, kita ada ikan bakar kakap merah ya Mbak ya. Iya. Terus ada ikan asin tipis. Asin tipis. Kalau orang Pontianak itu selalu bilang ikan asin tipis gitu. Oke, nah sama telur asin dan Yang pastinya pasti sambal. sambal juga. Oke, langsung aja Mbak. Saya udah lapar banget nih mau nyobainnya. Oke, kita ambil nasi dulu ya guys ya. Oke. Nah, mantep banget nih pastinya. Saya ambil ya Mbak ya pacri nanasnya ya. Silakan.
Nih guys, kalian bisa lihat pacri nanasnya. Nanasnya ini udah meresap semua bumbu-bumbunya sampai warna nanasnya yang awalnya kuning udah berubah jadi coklat ya Mbak ya. Nah, memang masaknya harus benar-benar menyatu Sama nanasnya ya Mbak ya. iya. Udah benar-benar bumbunya kuahnya ini meresap ke nanasnya. Nah, baru ini jadi nih. Apalagi kalau misalkan pacri nanasnya didiamkan semalaman, Makin berlama malam makin enak. semakin meresap lagi ya. Besok dipanasin lagi, biasanya gitu. Oke, saya mau cobain dulu Coba ikannya, Mas. nanasnya dulu nih Mbak, yang hasil masak kita tadi kan ya. Emang bener kata Mbak I tadi, kita masaknya harus sampai nanasnya lembut ya Mbak ya. Iya. Ini tadi saya bilang memang perlu kesabaran dikit untuk masaknya. Dan saya ngerasa Mbak, begitu saya gigit nanasnya itu, Ya. saya gigit nanasnya pecah, bumbu-bumbunya itu juga ikut pecah yang ada di dalam nanasnya. Kenapa tadi saya kasih gula? Karena kan soto nanas itu kan asam. Nah, jadi setelah kita kasih gula, jadi asamnya dari nanas itu bercampur dengan gula tuh jadi pacri ini jadi asam manis gitu. Iya benar-benar, rasanya asam manis. Jadi spesialnya dari pacri nanas khas Kota Pontianak nih guys, rasanya ini asam manis dan juga nanasnya lembut banget. Jadi teman-teman yang nggak bisa makan nanas nih misalnya, aduh nanas tajam segala macam, tapi kalau udah dijadiin pacri nanas lembut banget kan Mbak. Ikannya nih Mbak, ikan bakarnya nih spesial banget. Ini ikan kakap merah. Orang Pontianak kan bilang kalau makan itu harus dengan sambal. Kalau nggak ada sambal itu Belum makan nggak ya Mbak? ya kurang pas kali ya. Jadi menu-menu yang ada di depan kita ini semuanya menu-menu di Cafe Tanjung Ria ya Mbak ya. Nah, Kalau ada yang kepingin makan pacri nanas dengan kakap merah, silakan mampir ke Tanjung Ria. nah tepatnya di mana nih Mbak lokasinya nih? Tepatnya di depan alun-alun, pas depan pelampung penyeberangan. Penyeberangan ferry ya Mbak ya. Ferry. Di sini ada namanya Cafe Tanjung Ria. Jadi teman-teman kalau mau ngerasain pacri nanas yang kayak saya dan Mbak I masak hari ini, teman-teman bisa datang ke Cafe Tanjung Ria nih ya. Nanti bakal dimasakin langsung sama Mbak I-nya. Wah sambelnya mantap banget nih Mbak, pedesnya nampol banget. Ini sambal apa nih Mbak? Ini sambal tomat, kalau biasa di sini bilangnya sambal terasi ya. Oh pakai terasi sambalnya. Pedesnya nampol banget guys. Ini pacri nanasnya emang nggak ada lawan sih Mbak. Rasanya kayak Melayu banget pacri nanasnya. Ini, nah ini tadi saya bilang salah satu warisan dari masakan khas Pontianak itu salah satunya itu pacri nanas. Jadi di sini kita bisa nikmatin kuliner sambil ikut melestarikan warisan budaya ya Mbak ya. Ini saya sukanya ini, saya paling suka sama kuahnya nih Mbak. Karena tadi kan kita pakai santannya, kita tambah lagi kan ya Mbak ya. Supaya kuahnya semakin lebih kental kuahnya dan benar-benar membuat bumbunya semakin meresap. Oke, saya sama Mbak Ii mau lanjut habisin dulu ini semuanya. Karena kita bener-bener sayang banget kalau nggak habisin semua yang ada di depan kita ini. Apalagi ikannya, pacri nanasnya, ada telur asin, ikan asin, segala macam. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya dari Kulinerin. Siapa tahu ada Mbak Ii lagi nanti. Ya. Jadi teman-teman tetap saksikan terus Kulinerin karena kita bakalan terus mengeksplor berbagai macam kuliner yang ada di Pontianak, baik kuliner lokal maupun kuliner internasional. Jadi teman-teman tetap terus saksikan di iNews TV Kulinerin, pantang pulang sebelum kenyang. Dah.